Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Suryani, mahasiswa Universitas Pamulang semester 3 dari kelas 03 SMJP 029, Prodi Manajemen S1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas individu pada mata kuliah Praktek Komputer Bisnis yang diampu oleh Pak Prasetyo Kurniawan. Pada presentasi saya sekarang, saya akan menjelaskan tentang Microsoft Word tab menu reference. Sebelum membahas menu apa saja yang ada pada tab menu reference, apa itu tab reference? Nah, jawabannya yaitu, singkatnya, seperti namanya, menu reference atau artinya referensi adalah sebuah menu dalam Microsoft Word yang terdapat pada ribbon untuk membuat referensi, acuan maupun petunjuk dokumen. Fungsi tab menu reference pada Microsoft Word yaitu untuk membuat daftar isi, catatan kaki, mencari informasi dari kata yang diseleksi secara online, menambahkan kutipan, bibliografi, judul halaman, bab, indeks, daftar penulis, dan akronim. Setelah mengetahui arti dari tab menu reference, selanjutnya ada berapa grup yang terdapat di tab menu reference? Jawabannya yaitu ada 7 grup. Ini dia, ada 7 menu yang ada di tab reference. Yang pertama yaitu Table of Contents. Yang kedua, Footnotes. Yang ketiga, Research. Yang keempat, Citation and Bibliography. Yang kelima, Caption. Yang keenam, ada Index. Dan yang terakhir adalah Table of Authorities. Icon pertama yang ada pada menu Table of Contents yaitu Table of Contents. Grup Table of Contents ini secara umum berfungsi untuk mengelola daftar isi dengan beberapa bentuk yang telah disediakan oleh Microsoft Word tersebut. Nah, pada menu Table of Contents ini, bila kita mengklik seperti tanda panah ke bawah itu, akan muncul tampilan seperti ini. Dengan menu ini, user bisa menyisipkan daftar isi otomatis pada sebuah halaman dokumen. Bila mode otomatis yang dipilih, maka fitur ini akan mencari judul dan subjudul secara otomatis dari file dokumen yang telah digarap sebelumnya. Itulah sebabnya, sebelum itu memformat heading style atau format judul pada dokumen yang tengah dikerjakan. Dengan kata lain, daftar ini sebaiknya disisipkan ketika judul atau subjudul sudah terbentuk, meskipun hanya sebagian saja. Dengan menu ini pula, bisa dengan leluasa dapat mengatur daftar isi yang sudah disisipkan. Selanjutnya, masih sama pada icon perintah menu Table of Contents. Yang kedua ada icon perintah Add Text. Nah, Add Text pada grup reference ini digunakan untuk mengatur type, heading, atau judul pada daftar isi. Nah, terdapat 3 pilihan level pada Add Text ini. Yang pertama, level 1 digunakan untuk membuat judul, level 2 digunakan untuk membuat subjudul, dan yang ketiga, level 3 yaitu untuk membuat subjudul dari subjudul. Selanjutnya ada Update Tabel. Update tabel digunakan untuk memperbarui daftar isi. Adanya perubahan pada suatu dokumen, misalnya saat kalian menghapus suatu judul atau subjudul, tidak secara otomatis mempengaruhi status daftar isi tersebut. Update tabel berfungsi untuk sinkronisasi antara daftar isi dengan perubahan teks terkini dari dokumen tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu ada icon perintah pada menu Footnotes. Pada grup ini berfungsi untuk menyisipkan dan mengelola berbagai macam model rujukan seperti catatan kaki atau footnote dan sejenisnya.
Icon-icon yang ada pada menu footnotes ini terdiri dari insert footnote, insert endnote, terus selanjutnya ada next footnote, dan yang terakhir ada show notes. Insert footnote pada menu reference digunakan untuk menyisipkan catatan kaki pada margin bawah dokumen. Selanjutnya ada insert endnote, yaitu berfungsi untuk memasukkan kutipan, sumber, maupun penulisan pada teks yang kita pilih. Yang ketiga yaitu ada next footnote. Next footnote adalah sebuah perintah untuk berpindah dari footnote terbaru atau juga berfungsi untuk memantau footnote dan endnote. Icon ini memiliki down arrow. Bila diklik yang tanda panah ke bawah itu, akan muncul layout yang berisi menu seputar pemantauan footnote dan endnote yang terdapat di seluruh file dokumen yang aktif. Nah, contohnya itu yang kalau misalkan diklik yang seperti gambar di samping dari footnote-nya ini. Selanjutnya ada show notes. Show notes ini digunakan untuk memperlihatkan lokasi catatan baik footnote maupun endnote. Bila mengaktifkan perintah ini, maka sistem akan menampilkan untuk menonaktifkan tampilan tersebut. Klik sekali lagi icon perintah show notes tersebut. Letak catatan kaki dari halaman dokumen yang sedang aktif. Ketiga, ada icon perintah pada menu research. Menu ini berfungsi untuk mencari definisi, gambar, dan informasi lain dari teks yang diseleksi dari sumber online atau internet. Nah, pada menu research ini hanya terdapat satu submenunya, yaitu Smart Lookup Research. Smart Lookup pada menu reference merupakan perintah untuk berfungsi mencari informasi tentang teks yang diseleksi. Misalkan, jika kita melakukan seleksi pada kalimat maka pada akan muncul tab sebelah kanan berisi informasi tentang definisi dari teks tadi, gambar, hingga contoh makalah yang tersedia di internet. Selanjutnya yang keempat ada icon perintah menu citation dan bibliografi. Kegunaan atau fungsi pada grup ini adalah untuk menyisipkan dan mengelola kutipan langsung fungsi icon-iconnya. Icon-icon yang terdapat pada menu citation dan bibliografi itu terdapat 4, yaitu yang pertama insert citation, yang kedua manage source, yang ketiga styles, dan yang terakhir ada bibliografi. Insert citation ini pada menu reference digunakan untuk menyisipkan sumber seperti jenisnya dari mana, buku, jurnal, atau artikel. Yang selanjutnya ada manage source. Manager source digunakan untuk mengelola seluruh sumber kutipan yang mungkin sudah disisipkan di semua segmen file dokumen. Klik icon ini, maka akan dibawa untuk berkonsentrasi dengan pengaturan semua sumber kutipan yang disisipkan tersebut. Selanjutnya ada style. Style ini digunakan untuk mengatur gaya penulisan kutipan, apakah sesuai dengan standar APA, Harvard, dan lain-lain. Selain itu, menu style berfungsi untuk memilih bentuk bibliografi yang diinginkan. Kalian tidak perlu membuat sendiri bentuk daftar isi yang mungkin kita belum pahami. Pilih format daftar pustaka di sini dan rasakan kemudahan dalam memilih format daftar pustaka yang resmi yang tersedia pada menu style ini. Ada bibliografi. Bibliografi berfungsi agar tulisan mengikuti format penulisan standar bibliografi dan referensi.
Menu bibliografi ini digunakan untuk menyisipkan daftar pustaka ke dalam file dokumen yang aktif. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, daftar pustaka sangat berkaitan dengan bahan kutipan yang telah disisipkan. Mungkin ada baiknya setelah menyisipkan kutipan langsung, tidak lupa untuk mengklik icon bibliografi ini agar tidak perlu lagi mencatat di buku tradisional. Yang kelima ada icon perintah pada menu captions. Fungsi utamanya untuk menambahkan dan mengelola keterangan gambar sehingga dokumen yang kita buat itu lebih menarik dan mudah dipahami. Nah, pada menu caption ini terdapat 4 submenunya lagi. Yang pertama insert caption, yang kedua ada insert table of figures, yang ketiga ada update tabel, dan yang terakhir ada cross reference. Insert caption pada Microsoft Word ini berfungsi untuk menyisipkan kutipan sesuai format penulisan ke dalam halaman. Insert table of figures digunakan untuk menyisipkan tabel daftar bab sesuai dengan format kepenulisannya. Update tabel ini digunakan untuk memperbarui tabel daftar isi maupun kutipan yang telah kita buat sebelumnya. Dan yang terakhir, cross reference berfungsi untuk menyisipkan referensi silang. Tak jarang pengulangan istilah di dalam halaman ini lain juga perlu dijelaskan kembali di catatan kaki. Namun bagaimana bila hal itu harus diulangi 100 kali? Disinilah fungsi sebenarnya dari icon cross reference tersebut. Kalian bisa merujukannya ke footnote atau endnote di halaman lainnya. Yang keenam, icon perintah pada menu indeks. Dengan memanfaatkan icon-icon pada grup indeks ini, kita bisa memberikan tanda pada sumber rujukan. Daftar kata juga dapat dikelola dengan baik. Adapun icon-iconnya yaitu yang terdiri dari mark entry, insert index, dan yang terakhir ada update index. Nah, mark entry pada menu reference ini berfungsi untuk mengatur tes tang diseleksi ke dalam indeks. Selanjutnya, insert index digunakan untuk menyisipkan atau menambahkan teks ke dalam indeks. Terakhir yaitu update index. Update index ini digunakan untuk memperbarui indeks yang telah diedit seperti perubahan otomatis penomorannya. Dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu ada icon perintah pada menu Table of Authorities. Nah, pada Table of Authorities ini berfungsi untuk membuat tabel otoritas. Nah, adapun icon-iconnya yang terdapat dalam grup ini yaitu terdiri dari 3. Yang pertama, Mark Citation, yang kedua Insert Table of Authorities, dan yang ketiga itu Update Tables. Mark Citation digunakan untuk memasukkan teks yang diseleksi ke dalam Table of Authorities. Insert Table of Authorities ini berfungsi untuk menyisipkan Table of Authorities. Dan yang terakhir yaitu Update Tables. Digunakan untuk memperbarui tabel authorities terhadap kutipan yang ada. Kesimpulannya, pada materi tab menu reference ini yaitu icon perintah yang terdapat di tab reference secara umum digunakan untuk properti seputar rujukan atau referensi yang berkaitan dengan dunia perbukuan atau penyusunan beberapa dokumen yang cukup kompleks seperti proposal, skripsi, makalah, dan lain-lain, di mana fungsi keseluruhan dari icon-icon yang ada di dalamnya untuk mempermudah user atau pengguna dalam proses pengetikan sekaligus penyusunan dokumen-dokumen penting sebagaimana yang ada di atas tadi. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.